Iya, nyorot na video. Fokus na. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kajian tafsir ayat Al-Rahman ini kita teruskan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti ayat ketiga kita dimulai dari ayat Bismillah. Jika dimulai dari ayat Al-Haqqu, maka Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'ihi ta'ala mustaqani min ar-Rahman. Lafaz ayat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah bentuk dua isim, yaitu kalau dalam bahasa Arab maksudnya dalam isim alam, isim nama, namanya adalah nama Allah, nama lain dari Allah, salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Nama-nama Allah itu kepentingannya adalah untuk kita. Kalau dalam hadis qudsi, asalnya untuk kanzan makhfiyah. Allah itu asalnya tersembunyi, tidak ada satupun yang tahu, karena kanzan makhfiyah, simpanan yang tersembunyi. Fa'in arad, lalu kemudian Allah menghendaki al-mu'rifah, supaya dikenal makhluk. Fakhalaqul khalqa, kemudian Allah menciptakan makhluk. Salah satunya makhluk itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah makhluknya, yaitu kalamnya. Kalam itu adalah makhluk, diciptakan. Untuk apa? Fabi arifuni. Ar-Rahman Ar-Rahim diciptakan oleh Allah supaya kita mudah mengenalnya. Contoh, kita dulu tidak punya nama, setelah lahir diberi nama supaya orang lain mudah mengenal kita, maka kemudian nama itu nempel. Itulah lafaz Ar-Rahman, dua bentuk isim dari nama-nama Allah. Yang keduanya tercetak dari Rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Rahman. Rahmah itu kalau terjemah adalah kasih sayang. Dalam Al-Quran, Rahmah itu maknanya ada tiga. Rahmat itu
Satu, pemberian ampunan, itu rahmat. Jadi rahmat adalah pemberian ampunan. Yang kedua, pemberian solusi terhadap segala urusan, itu rahmat. Yang ketiga adalah ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi tiga itu dalam Quran makna rahmat. Contoh-contohnya itu terangkum kalau dalam satu ayat utuh, itu Al-Furqan. Wa ibadur rahman, Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Rahmat di situ maknanya satu, orang yang dapat beri rahmat, yamshuna 'alal ardi hauna, dalam hatinya tidak ada kesombongan. Jadi tanda orang yang dapat rahmat ketika berjalan tidak menampakkan sombong. Kalau masih sombong berarti hati kita belum dapat rahmat. Apalagi menaruh kebencian. Kalau benci, kesal pada orang, jangan-jangan rahmat Allah jauh dari kita. Karena Allah rahmat, kasih sayang, bukan kebencian. Sombong bukan rahmat. Lihat saja, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau menemukan orang yang perilakunya jelek, orang yang dapat rahmat itu bukan benci, bukan kesal, tetapi salam, mendoakan orang yang perilaku jelek supaya tetap selamat. Menaruh kebencian berarti hati kita tidak dapat rahmat. Makanya Ashabul Kahfi ketika terkurung dalam gua itu yang diminta adalah rahmat, bukan listrik, padahal gelap, bukan kasur, padahal batu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Karena dengan rahmat tergerak hatinya untuk mengadukan amal soleh. Amal solehnya kepada orang tuanya diadukan. Dengan amal soleh karena rahmat bergeser. Amal soleh meninggalkan perbuatan maksiat dan infak diadukan. Dengan rahmatnya pintu itu, batu besar yang menghalangi pintu dua tergeser. Kemudian menunaikan amanah diadukan, batu besar bergeser. Itu rahmat. Jadi bukan kekesalan ketika dapat musibah saja, bukan arah, tetapi mengadukan amal soleh. Amal soleh bakti pada orang tua, amal soleh meninggalkan maksiat, amal soleh dermawan, amal soleh menunaikan amanah. Itu yang diadukan oleh Ashabul Kahfi. Itulah yang menyebabkan batu besar itu bergeser. Makanya rahmat di situ, pemberian solusi di situ. Wa
walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kita rajin sholat. Di situ kan rajin sholatnya saat tahajud di situ. Kita lama berdiri sebagai simbol, ayatnya panjang. Itu kiaman itu, yabituna kiaman, ayatnya panjang, tidak ngeluh karena hati kita rahmat. Apalagi marah kepada imam, rahmat. Jadi betah sholat panjang itu rahmat. Masya Allah, itu berarti Rahman di sini, Rahman. Sujud lama kita berdoa juga rahmat. Itu jadi kita rajin ibadah karena rahmat, kasih sayang. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim mustaqali min ar-Rahman, rahmat. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Kita istighfar, minta ampun juga rahmat. Mengakui kesalahan itu rahmat. Berat mengakui kesalahan diri sendiri itu. Yang ada itu kesalahan orang lain terus. Mengakui kesalahan diri sendiri itu adalah rahmat. Hati kita dapat rahmat. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu. Jiwa kita, tangan kita dermawan, itu rahmat. Kan kecenderungan manusia itu idza massahu syarru jazua. Kalau kesulitan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'an. Kalau dapat nikmat pelit. Lalu dididik oleh sholat, dapatlah rahmat. Ngeluhnya masih ada, tapi melalui ista'inu bis-sabri was-shalah. Melalui sabar dan sholat, mengeluhnya di sini. Kemudian tadinya pelit, dididik oleh sholat, jadi dermawan. Dermawan di situ minimal kalaulah dia mampu materi-materi, kalau tidak mampu pemberian solusi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuduna 'ala ta'amil miskin. Yahuduna itu minimal ide-ide solusi terhadap kesulitan. Itu adalah rahmat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Kita mau menggerakkan untuk tobat, memperbaiki diri juga rahmat. Wahsy, ini kan asbabun nuzulnya Wahsy. Ketika setelah membunuh Hamzah, Wahsy dengan perilaku Rasul tergerak untuk memperbaiki diri, untuk taubat. Mendengar bacaan ayat ini Wahsy pesimis, sehingga ngirim surat pada Rasul. Ya Rasul, 3 dosa besar itu ada pada saya. Dalam suratnya itu, saya syirik, saya juga membunuh, saya juga zina. Dan dosa besar coba Wahsy. Kita alhamdulillah terpelihara 3 ini. Syirik, membunuh, zina tidak. Wahsy sinis. Rasul kirim surat lagi. Jawab lagi ayat berikutnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Mendengar ayat ini walaupun belum masuk Islam, tapi mendengar ayat itu Wahsy paham. Jawab lagi oleh Wahsy kirim surat, ya Rasul, amal soleh saya kosong, nggak pernah berbuat baik saya, yang ada dosa.
pesimis, wasi mendengar ayat ini. Kemudian Rasul kirim surat lagi, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai ibadiyah. Kalau Allah menyebut ibadiyah itu adalah hamba Allah yang sangat disayangi. Dalam bahasa sehari-hari mah ibadiyah itu bebek, kira-kira begitulah. Ayam, itulah kira-kira kalau pada pasangan. Hai hamba Allah yang sangat disayangi, walaupun wasi pendosa, dosa besar, tapi Allah nyebutnya sayang. Coba kalau kita pada orang yang kita kesal, borok bukan sayang. Allah menyebut wasi bisa pendosa, syirik, membunuh, zina, masih disebut sayang. Luar biasa. Dengan Khalik tapi menyebut makhluknya itu dengan lembut, tidak kasar. Makhluk kadang melebihi Allah itu. Hai saya yang masih suka mengumpulkan dosa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Karena rahmat Allah lebih besar ketimbang dosa kita. Di situ teruskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Rahmat Allah itu seluruhnya ampuni dosanya. Jadi dosa syirik, membunuh, zina lebih besar rahmat Allah ketimbang dosa-dosa ini. Yaghfiru dzunuba jami'an, hapus semua dosa asal tobat. Itulah rahmat itu. Jadi dorongan tobat itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sifat kita tidak pendendam, tidak kesal, tidak benci, itu karena hati kita diisi dengan rahmat. Jadi kalau kita kesal, benci, dendam, berarti hati kita sedang jauh dari rahmat. Makanya akhlak Rasul luar biasa. Ini mudah-mudahan akhlak jamaah Darussalam ditujukan kepada Sa'id Al-Khudri. Ini karena rahmat Allah. Ala ukhbirukum, saya akan informasikan kepada kamu, biman tahrumu alaihinna, ada orang yang haram disentuh oleh api neraka. Kan kalau dulu para sahabat kalau mengenai surga langsung semangat, haram disentuh oleh api neraka, semangat. Apa ya Rasul, cepat tunjukkan pada saya. Satu, kullu hayyin, hidupnya tidak pernah marah. Tuh, coba lihat surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahu, karena rahmat Allah kita nggak marah. Itu luar biasa itu. Jadi sosorwat paripoloto itu jangan-jangan jauh dari rahmat. Itu main polotot wae jauh dari rahmat. Alhamdulillah kita ada Pak Rahmat gitu. Rahmat dekat dengan Pak Rahmat itu. Coba walaupun tafadhal qalidal qalbi lam faddu min hamd. Kalau kita marah berarti jauh dari rahmat. Mereka akan jauh. Asbabun nuzul ayat ini kan Rasul disalahkan karena perang Uhud kalah. Para sahabat menyalahkan Rasul. Kita sudah berbuat baik, sudah berjuang, melepaskan baik, kan biasa. Pak RT, Pak RW
ketua DKM melepas kayak gitu gini. Tapi karena rahmat Allah, Rasul nggak marah walaupun disalahkan. Tetap lintalan, tidak marah. Jadi orang yang tidak marah walaupun dicaci maki itu rahmat Allah itu. Depan manusia mungkin dihina itu. Cehan gitu. Awak gede kawan. Lawan. Nah, itu kan bikin kita emosi itu, gengsi itu. Awak gede jeung nuleut itu kawan pisan. Jadi dihina itu. Hina depan manusia tapi mulia depan Allah. Haram disentuh kulitnya, badannya oleh api neraka itu. Rahmat Allah luar biasa. Makanya karena tidak marah, lain, tetap ramah, lembut, halus, sopan. Rasulullah qaribin, tetap menyenangkan, menenangkan, mensejahterakan walaupun disalahkan. Sahlin, tetap membuat orang mudah, tidak dipersulit. Kalau kita filosofinya, kalau bisa dipersulit, persulit gue itu. Kecuali kalau ada prinsip baru. Nah itu rahmat. Makanya al-mun'imu bi jalalin na'im. Makna rahmat dan pemberi nikmat. Rahmat itu adalah nikmat. Tidak kesal, tidak marah, itu nikmat itu. Hanya kalau kita ukuran nikmat itu selalu fulus. Al-fulusu hayatin nufus, laisa fulus mampus. Jadi ukuran rahmat itu adalah fulus baik. Kita tenang, itu rahmat. Makanya makna sakinah, mawaddah, warahmah itu sakinah itu artinya tenang ketika melihat kekurangan, kejelekan pada pasangannya, tidak komen, apalagi mencela. Itu sakinah. Karena kita melihat orang lain jelek gitu, koyong komen, tidak komen saja, ngahina kadang. Kolot ini dikit dandan, cepetan tuh, kan ngahina itu. Bedak lagi mau nampol, ngahina itu. Jadi itu sakinah. Sakinah itu melihat kekurangan, kejelekan, tidak mencela, tidak komen bahkan. Mawaddah, melihat orang lain jelek, bukan hanya pasangan, tutup mata sebelah, seolah-olah tidak ada kejelekan, yang ada kebaikan. Apalagi rahmat. Nah, rahmat itu ketika hati kita dapat rahmat, kejelekan orang lain itu jadi aset ibadah. Semakin banyak melihat kejelekan orang lain, semakin senang kita, karena jadikan aset ibadah kejelekan itu. Hari urang mah jadi aset dosa melihat kejelekan orang itu. Itulah al-mun'imu bi jalalin na'im, pemberi zat kenikmatan itu, rahmat itu. Masya Allah. Wa makna ar-rahim al-mun'imu bi taqaiqiha. Jadi zat pemberi rahmat ar-rahim itu, yang rahmat itu tidak pernah kunjung berhenti, terus rahim. Walaupun rahmat itu sekecil apapun nikmat, rahim tak pernah kunjung berhenti, terus ngalir. Rahmat Allah itu tidak pernah berhenti.
Walaupun Allah seperti kesal pada Nabi Yunus ketika frustasi mengajak umatnya susah untuk mengikutinya, menyebut kalimat la ilaha illallah, frustasi kan Nabi Yunus. Hese urus, terus lah angkat, naik perahu kan. Nabi Yunus sudah diutus kok sih meninggalkan umat. Allah memberikan hukuman, lempar itu Nabi Yunus. Tetapi dilemparnya Allah tidak lepas dengan kebencian, diiringi dengan rahmat. Dimakan oleh ikan Nun. Ada perintah Allah kepada ikan Nun, ikan Nun makan, awas jangan dikunyah. Tuh rahmatnya itu. Coba kalau Nabi Yunus dikunyah, hancur itu, telan sehingga utuh masuk dalam perut. Karena rahmat Allah, walaupun Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya dalam perut ikan, istighfar, ya kan? Setelah istighfar, mules. Untung dimuntahkannya tidak di dasar laut. Dengan rahmat Allah dituntun ikan itu, di daratan dimuntahkan. Coba kalau dimuntahkannya di dasar, tetap Nabi Yunus secara syariat akan tergerus oleh ombak, hancur di dasar laut. Walaupun kesalnya pada Nabi Adam, terusir dari surga, rahmat Allah bekali kalimat istighfar pada Nabi Adam. Jadi Allah luar biasa. Makanya dengan rahmat, surat At-Tahrim itu ayat 8 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Disuruh taubat. Supaya apa? Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu. Allah tidak mau melihat kita terpisah dari Nabi dengan orang-orang yang beriman. Wabtasul yauma ayyuhal mujrimun, terpisahnya itu karena dosa. Itu tidak mau melihat Nabi dan orang beriman sedih. Karena ada jamaah Darussalam terpisah dari surga. Itu rahmat Allah itu. Jadi Allah tidak mau sedih melihat Rasul, orang beriman kita, ada sahabat kita, tetangga kita terpisah dari surga. Itu luar biasa rahmatnya itu. Jadi sangat besar. Makanya al-mun'imu bitaqa ikiha, sekecil apapun itu rahmat Allah. Nah itu maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai sini dulu, ada yang belum jelas? Ya, mana? Oke. Apakah seseorang bisa dikatakan kurang rahmat atau bilang rahmat ketika nama mu'minuna tidak diruah wajilat wa idza tuliyat ayat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Ketika dibacakan kepada mereka, ketika diingatkan tentang Allah, hati mereka bergetar. Ini sama sekali tidak bergetar, misalnya sendiri. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat itu bertambah keimanan, jadat keimanan juga tidak bertambah. Apakah ketika kita mengajak mereka untuk baca Quran, untuk tilawah, kemudian mereka cuek together, misalnya seperti dua kata-kata gitu, apakah itu termasuk juga hilang rahmat? Atau memang tafsirannya adalah dibaca tentang ayat itu yang Al-Anfal? Ya, mudah-mudahan saja
tetapi berkurang. Kita lihat dalam Al-Quran nanti Al-Qasas ayat 5. Ini ketika Rasul menangis karena mengajak Abu Thalib untuk hanya sekedar mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak berhasil. Menangis di atas kuburannya Rasul, tapi menangis. Abu Thalib itu kan buahnya Rasul, nama aslinya adalah Abdul Manaf. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak, satu Haris, Zubair, Abdul Uzza, kemudian Abdul Manaf, kemudian baru Abdullah. Hanya sebutan kita paman, padahal uang itu bukan paman, karena makna paman dalam arti kita berbeda. Adik dari bapak. Kalau Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdul Manaf adalah kakak dari bapak. Hanya orang Arab menyebut uang Ambon saja bahasa Arabnya. Ambon itu paman, bisa juga uang. Ya, pemahaman kita kalau paman itu anak-anak kita bisa mengartikan adik. Muhammad menangis hanya sekedar suruh menyebut kalimat la ilaha illallah. Gak mau. Turun ayat, nangisnya sedihnya Rasul di atas kuburan Abdul Manaf atau Abu Thalib. Al-Qasas ayat 5. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Muhammad, kira-kira begitu. Sungguhnya kamu itu bukan pemberi hidayah. Kamu itu tugasnya menyampaikan, mengajak. Kan DKM itu memberi fasilitas dengan kegiatan, itu mengajak kegiatan-kegiatan dalam rangka ya'muru masajidallah. Ya'mur itu kemaknanya ada dua. Ada ya'mur dalam arti fisik, ada ya'mur dalam arti kegiatan. Itu makna-maknawi, berbagai macam kegiatan. Ya'mur itu hanya fasilitas. Tetapi ingat, bukan pengurus DKM yang memberi hidayah, sekedar memberi fasilitas. Makanya ketika Quran surah At-Taubah itu kan ayat 18 di ujung innama ya'muru masajidallah itu ada ayat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Mudah-mudahan dengan fisik sudah dibangun, dengan banyak kegiatan sudah disediakan, dengan ada wifi, dengan macam-macam kegiatan, bahkan remeh-temeh, botra, ya kan semuanya itu. Gorengan, pokoknya mau berbagai cara. Bubur ayam, surabi, bala-bala, itu berbagai gitu. Di situ fasa itu litaroji. Mudah-mudahan dengan semua apa yang disodorkan itu mereka dapat hidayah, tersentuh, dapat rahmat, hatinya jadi lembut. Tetapi ketika enggak juga jangan kesel, malah mereka kurang rahmat, kita juga enggak rahmat, marah-marah wae. Geus difasilitasi hese anggar ya. Surabi hese nu ngaji anggar. Jangan marah, ulah sabuana. Itu kurang rahmat, kita kurang rahmat. Nah itu. Nah, Allah jawab, innaka la tahdi, bukan kamu, sekalipun man ahbabta. Orang itu sangat dicintai oleh kamu. Yaitu Abu Thalib kan. Bagaimana Rasul tidak cinta hanya terhadap Abdul Manaf?
sangat cinta. Tapi Abdul Manaf sangat susah diajak. Itulah Rasul. Bagaimana Rasul tidak cintanya kepada Abu Lahab sehingga diambil mantunya dua putri Rasul, yaitu Ummu Kulsum dengan Ruqayyah, dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Sangat sayang. Tetapi zat yang memberi rahmat hidayah itu Allah. Makanya walakinnallah yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah man yasha. Maknanya sekarang dibalik. Jangan pasif. Man yasha itu bagi orang yang mau diberi hidayah. Karena hidayah itu tidak datang sendiri, tapi harus ada. Lanah diannahum subulan, harus sungguh-sungguh mencari. Ya, makanya ada hidayah ilmu, ada hidayah agama. Hidayah ilmu enggak bim salabim abrakadabra tumpul, harus cari. Hanya kita yang memberi fasilitasnya harus tetap dalam rahmatnya, dengan lembut, dengan kasih sayang terus. Dulu kiai saya itu berpesan, pengajian itu sekalipun tidak ada jamaah terus, walaupun jamaahnya hanya tiang-tiang, ajar tiang-tiang. Luar biasa kiai saya pesannya. Walaupun hanya tiang-tiang, anggap ini jamaahnya. Di mimbar tiangnya, di mimbar. Itu luar biasa. Dalam arti tidak prestasi, jadi luar biasa. Makanya itulah catatan bagi orang yang mengajar. Jangan seperti Nabi Yunus, lari, khawatir nanti ditenggelamkan. Menurut Menteri Susi dulu kan tenggelamkan. Saya kira itu. Ada lagi? Mangga, Pak. Bukan bagian. Mangga. Saya pernah mendengar kata-kata hikmah seperti ini. Jangan pernah berpegang pada amal, tapi berpeganglah pada rahmat Allah. Ya. Sesuai dengan tema kita, yaitu rahmat. Ya. Itu kan hadis gitu ya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Rahmat itu dijemput dengan amal, gitu. Quran surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di situ mereka berharap rahmat Allah. Di situ ada 3 kunci untuk menjemput rahmat Allah. 1, amanu, iman. Yang kedua adalah hijrah. Yang ketiga adalah jihad. Iman, dalam iman itu unsurnya ada 3 dalam bab tauhid. Ada khauf, ada mahabbah, ada roja. Itu isi iman itu. Khauf, punya rasa takut akan azab. Sehingga dampak orang yang takut azab, hidupnya warok, hati-hati, khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Itu khauf. Dan supaya kita khauf, diingatkan sebelum salam itu dengan 4 perlindungan pada Allah. Inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyihil dajjal. Itu kan doa. Asbabun urut doa itu ada 2 riwayat. 1, Nabi Isa alaihissalam
ketika melewati turbah pekuburan. Salah satu yang diberikan keunggulan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah bisa mendengar suara orang yang ada di kuburan. Sama dengan Rasul pernah mendengar suara yang ada di kuburan. Kalau kita yang mendengar lari itu. Kemudian kemukjizatan Nabi Isa membangunkan, menghidupkan orang yang sudah mati. Saat sudah dihidupkan, orang ini ditanya, "Bro, kenapa kau menjerit kesakitan di kuburan?" Jawabannya apa? "Saya dulu makan harta orang lain." Sebesar apa? Tidak lebih besar dari sisa makanan yang menyelip dalam gigi. Berarti kan tidak 1 kilo daging, hanya 1 cuil daging menyebabkan dapat ada kubur. Apalagi kira-kira di zaman Rasul, ketika para sahabat mengatakan, "Apakah ya Rasul kira-kira itu ahli surga?" Bukan. Para sahabat penasaran, kenapa kira-kira ini disebut oleh Rasul ahlun nar? Ternyata menyembunyikan 1 baju perang yang seharusnya dibagikan di rumahnya. Hanya 1 baju perang disembunyikan, menyebabkan dapat azab jahanam. Itu asbabul wurud. Doa itu berarti meninggalkan sesuatu yang haram. Makanya itu kan berkaitan dengan khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu saat akan sholat, saat sholat, setelah sholat. Makanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saat akan sholat, mulai 1, berwudu, sempurnakan wudunya. Berwudu jangan sambil bicara atau ngobrol. Makruh. Ya mewudu karena kumaha ada mah berikir. Alhamdulillah. Sambil matadah berwudu. Makruh. Sempurnakan. Dari tempat wudu menuju tempat sholat, Rasul melarang tasbih. Tasbih itu jari jemari. Jari jemari yang menyebabkan malas mungkin ya. Ngobrol yang menyebabkan malas itu kan simbol saja itu. Sebabnya malas. Tasbih saja tidak boleh jemari-jemari, apalagi update status. Itu luar biasa itu. Itu saat akan sholat itu mulai. Ketika azan dikumandangkan, jawab. Ibnu Qayyim menyebut kalau kita tidak menjawab azan, muadzin khawatir wafat kita su'ul khatimah. Khawatir kalau kita tidak menjawab muadzin. Kemudian saat sholat menyebut mengingat. Itu. Kemudian memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam sholat. Itu menyangkut kekhusyuan, khauf, gitu. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah itu dengan begitu mengikuti Rasul. Jadi itu. Roja itu tidak hampa, penuh harap, optimis tidak hampa, tapi dengan ilmu. Yang kedua, hijrah, mengharap rahmat Allah. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah i'tikad kita, iman kita, hijrah fikriyah, pikiran kita yang kotor, yang jelek menjadi positif. Hijrah syuuriyah, hati kita tadinya punya penyakit dihijrahkan supaya hati kita bersih. Hijrah sulukiyah, perbuatan-perbuatan jelek kita tinggalkan. Itu
tinggalkan. Hijrah sulukiyah. Setelah hijrah baru jihad. Makna jihad itu 3 lah anggapan. Olah fisik, olah pikir, olah hati. Makanya untuk menjemput rahmat Allah itu Rasulullah menyebut dengan pedang. Dengan pedang. Simbol apa? Simbol untuk menjemput rahmat Allah itu untuk perjuangan. Tidak bim salabim abrakadabra. Maka Rasulullah menyebutnya kasayfi, seperti dengan pedang. Nah itu jadi bukan amal, tapi untuk menyebut rahmat itu harus dengan amal. Itu. Saya kira itu kuncinya. Minimal 3: iman, hijrah, jihad. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Cukup? Sudah ada? Ya, sudah. Kalau ada kita baru satu baris, nggak apa-apa. Yang penting sedikit tapi komprehensif pemahaman kita, tidak skeptis, jadi tidak sebagian tapi komprehensif. Itulah makna Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahimnya kita berarti dalam hati kita tidak ada lagi kebencian, kekesalan, tetapi yang ada adalah sifat kasih sayang. Bil mukminina raufur rahim. Kita sesama mukmin sangat menyayangi. Itu bukan saling membenci. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pengajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.